Sobat pejuang kartu prakerja, apa kabar? Semoga sobat semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan tetap semangat. Oke sobat, pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan informasi terkait kartu prakerja lagi. Nah, dimana di sini saya akan memberikan informasi pengumuman prakerja gelombang 13. Lalu apa sih tanda-tanda lolos di prakerja gelombang 13 ini? Tentu di sini saya tidak hanya memberikan opini, tetapi di sini saya mendapatkan sampel dari beberapa data. Seperti yang kita ketahui, dari gelombang 1 sampai dengan gelombang 12 itu sudah ada contoh data dan nanti akan kita riset datanya. Jadi dipastikan ini adalah informasi yang valid. Nah, bagi teman-teman yang sudah mendaftar di prakerja gelombang 13 dan sudah bergabung dalam gelombang, maka akan ada notifikasinya. Di sini kita sedang dievaluasi. Ini dia ya, pendaftaranmu sedang kami evaluasi. Jadi bagi teman-teman yang gelombang 13 sudah melakukan pendaftaran, kita tinggal menunggu pengumuman. Dan bagi yang belum mencoba untuk bergabung dalam gelombang, silahkan bergabung sekarang juga. Oke sobat, langsung saja di sini kita akan membahas kapan pengumuman prakerja gelombang 13? Lalu seperti apa sih tanda-tanda lolos dari prakerja gelombang 13? Baiklah sobat, dalam pokok pembahasan kita yang utama, kapan pengumuman lolos prakerja? Nah, di sini tentu saya akan memberikan informasi yang valid dan juga bukan opini. Nah, jadi di sini saya benar-benar mendapatkan sampel data dari lapangan. Di mana di sini kita akan mengambil contoh gelombang reguler seperti gelombang 9, 10 dan 12. Karena untuk gelombang 11 bukan gelombang yang reguler ya. Nah, jadi di sini untuk gelombang 9 di mana gelombang tersebut ditutup pada tanggal 21 September 2020, lalu di sini diumumkan pada tanggal 24 September 2020. Ada estimasi sekitar 3 hari. Lalu kita beranjak ke gelombang 10, di mana untuk gelombang 10 ini ditutup gelombangnya pada tanggal 28 September 2020. Lalu di sini untuk pengumuman lolosnya itu pada tanggal 2 Oktober 2020. Ada estimasi 4 hari. Lalu selanjutnya gelombang yang paling baru yaitu gelombang 12. Nah, di mana gelombang 12 ditutup itu semenjak saya upload video ini 7 hari yang lalu. Oke, lalu pengumumannya itu 2 hari yang lalu. Berarti kisaran ada 5 hari ya, ada 5 hari estimasi. Nah, maka dari itu kita di sini bisa mendapatkan skema seperti berikut. Di mana untuk pendaftaran gelombang 13 mulai dari tanggal 4 hingga tanggal 7 Maret 2021. Lalu kita akan memasuki yang namanya proses evaluasi di tanggal 8 hingga 10 Maret 2021. Teman-teman wajib tahu di mana dalam proses evaluasi ini dashboard kita bisa saja berubah dari yang seperti ini berubah menjadi seperti ini. Hal tersebut adalah hal yang sangat wajar sekali. Seperti pengalaman gelombang 1 hingga 12 pun hal tersebut adalah hal yang paling kerap terjadi di dalam proses evaluasi. Akan tetapi di sini untuk pengumuman lolos, nah kita dapatkan data nih untuk pengumuman lolosnya itu. Pengumuman lolos itu pada kisaran tanggal 11 hingga tanggal 12 Maret 2021. Dimana di sini untuk tanggal 11 Maret sebenarnya kita sudah akan mendapatkan clue ya, dan maksimal pengumuman secara resmi akan diumumkan pada tanggal 12 Maret 2021. Jadi kita tetap menunggu. Nah, lalu di sini yang akan kita bahas selanjutnya, apakah ada ciri-ciri lolos dari prakerja gelombang 13 ini? Tentu saja ada. Kira-kira kita lolos gak ya dengan ciri-ciri tersebut? Jadi seperti ini. Walaupun kita masih menunggu ya pengumuman di tanggal 11 dan 12 Maret, tetapi kita sudah bisa memiliki clue. Oke sobat, langsung saja di sini saya akan memberikan informasi clue, tentunya sesuai dari pengalaman gelombang-gelombang yang sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang muncul notifikasi seperti ini di dashboard, teman-teman itu peluang lolosnya kisaran 20% saja. Nah, selanjutnya untuk teman-teman yang mendapatkan notifikasi seperti ini di dashboard, teman-teman memiliki peluang lolos kisaran 80%. Oke, pasti teman-teman akan ada yang berstatement seperti ini juga.
dari pihak prakerja saja tidak bisa memberikan clue Kak. Kenapa Kakak bisa memberikan estimasi untuk persentase lolos? Nah, di sini saya katakan kembali, saya mendapatkan data tersebut dari data lapangan, di mana saya juga membantu mendaftarkan kerabat dan saudara itu ada sekitar 20 akun. Lalu dengan skema yang sama mendapatkan hasil seperti berikut. Jika teman-teman muncul ya di dashboardnya seperti ini, peluang lolos itu 80%. Jika seperti ini 20% untuk peluang lolosnya. Tetapi di sini ingat, ini adalah peluang lolos, bukan hasil fix lolos. Tetapi setidaknya kita sudah tahu nih, range kita berada di yang mana. Nah, jadi seperti itu sobat. Ya, tentu saja ini adalah informasi yang bermanfaat ya bagi sobat yang bertanya-tanya kira-kira seperti apa clue-nya, lalu kapan pengumuman lolosnya. Dan di sini juga saya akan memberikan sedikit informasi ya bagi teman-teman ya yang sudah mendaftarkan berulang kali tetapi belum lolos juga. Nah, sudah sesuai syarat tetapi masih belum lolos prakerja, sudah mendaftar dari gelombang 1 hingga gelombang 12 ya, belum lolos juga padahal sudah sesuai syarat nih. Nah, di sini saya katakan lagi, untuk kartu prakerja akan diseleksi oleh by system. Di mana by system ini kita walaupun sudah sesuai syarat, tetapi tentu saja kita masih akan diacak, dipilih lagi oleh sistem. Dan perlu teman-teman ketahui juga, dari gelombang 1 hingga gelombang 11 pendaftar kartu prakerja itu mencapai 43 juta orang, sedangkan kuota yang diberikan hanya 5,6 juta penerima. Jika kita lihat di sini untuk terbanding sangat jauh sekali, hanya kisaran 8 hingga 9% saja ya peluang kita akan lolos. Tetapi tidak ada salahnya kita untuk selalu mencoba, di mana persentase 8 hingga 9% tersebut kita gunakan sajalah. Barangkali kita lolos ya alhamdulillah, jika belum lolos kita bisa mencoba lain kesempatan.